Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wa adkhalana bisyari'ati nabil karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman, pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, semoga semua dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Untuk kali ini saya akan cerita, bincang-bincang berkaitan dengan doa yang kadang disebut Ismul A'zam. Nah, untuk kali ini ada Ismul Azam, yakni rangkaian doa yang disusun berdasar beberapa kata, khususnya berkaitan dengan Asmaul Husna, yang disebut dalam suatu kumpulan doa disebut Ismu Azam yang pernah diamalkan oleh Ala bin Hidromi. Nah, kisahnya juga diceritakan beberapa kisah di doa tersebut. Ada seseorang yang namanya Musrib Ibnu Abdullah Ibnu Mas'ab Al-Madani, bahwa dia suatu ketika silaturahmi berkunjung ke rumahnya Khalifah Amirul Mukminin Al-Mansur. Khalifah tampak sedih, wajahnya murung, duka, nampak ada suatu musibah yang terlihat dari wajah beliau. Khalifah berkata, "Wahai saudaraku Musrib, telah ditimpakan oleh Allah kepada diriku suatu ujian, yaitu perasaan sedih dan duka dalam masa beberapa hari ini. Aku tidak dapat menghilangkannya. Berilah aku ucapan-ucapan dan doa. Semoga dengan itu Tuhan menghilangkannya dengan segera." Jadi intinya Amirul Mukminin Khalifah Amirul Mukminin bertanya kepada Musrib, mohon untuk memberikan bacaan atau doa yang supaya hilang kesedihannya. Musrib berkata, "Ya Amirul Mukminin, Muhammad bin Sabit pernah bercerita kepadaku bahwa salah seorang penduduk Basrah telah ditimpa musibah, menderita sakit di telinga beberapa hari lamanya, menyebabkan dia tidak dapat tidur. Ya. Hasan Basri berkata kepada si penderita itu, bacalah doa yang diamalkan dan selalu dibaca oleh Ula bin Hadrami.
Ya bacaannya bagaimana? Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Seperti itu membacanya. Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Nah, susunan dari kalimat itu, ya, susunan dari kata-kata itu disebut Ismul A'zam. Ya, ada Ya Halimu, ada Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih Sayang, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Tinggi, dan Tuhan yang Maha Agung. Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Juga diceritakan, Ula bin Hadrami itu pernah berada dalam kesempitan, yaitu kehabisan air di tengah padang pasir. Lalu sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah dan membaca berulang-ulang kalimat itu, Ismul Azam itu. Lalu mendung dan akhirnya hujan dapat air. Ini pernah seperti itu. Dan juga yang sakit di telinganya itu membaca terus saja. Suatu ketika seperti ada yang keluar dari telinganya dan telinganya yang sakit itu sembuh. Nah, kalau mengamalkannya bagaimana? Mengamalkannya baca saja. Namun alangkah baiknya kalau sholat dulu 2 rakaat. Hajatnya apa? Lalu baru dibaca, setelah itu berulang-ulang sambil memohon belas kasih dari Allah untuk hajatnya dikabulkan. Yakni dengan berulang-ulang membaca Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Dibaca berulang-ulang. Nah, kemudian setelah diberitahu oleh saudaranya itu Muslim, Amirul Mukminin, lalu sholat 2 rakaat dan juga membaca doa itu. Nah, kemudian beberapa saat lamanya Khalifah keluar dari ruangan tempat ibadahnya itu, dengan muka tersenyum dan wajah gembira, lalu berkata, Hai Muslim, Tuhan telah menghilangkan kedukaanku dengan doa Ula bin Hadrami itu. Ya, setelah membaca, lalu kedukaannya hilang. Nah, karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, kalau sedang gundah gulana, sedih, berduka, menghadapi masalah, salah satu alternatifnya bisa melakukan dengan cara berdoa sebagaimana yang eh, kita bicarakan itu, yaitu dengan cara sholat 2 rakaat, sholat hajat. Ya, mohon kedukaannya, kesedihannya, musibahnya untuk dihilangkan. Ya, setelah sholat 2 rakaat, lalu berzikir, baca-baca yang zikir, mengagungkan Allah dan berbagai hal. Yang penting juga utamanya membaca doa atau Ismul A'zam yang terdiri dari empat, empat Asmaul Husna. Ya Halimu, Ya Alimu, Ya Aliyu, Ya Azim. Ya kalau secara pribadi kalau saya pas membaca itu seolah-olah seperti anak kecil, seolah-olah itu
Ya, mohon kepada Allah, ya Allah, saya di sini, ya, mesti anak kecil kepada orang tuanya itu. Ya Halimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya, tolonglah lalu lepaskan segala duka, segala kesedihan, segala urusan, supaya diberi kelancaran, kelapangan, dan tentu saja mohon diangkat derajatnya kepada derajat yang lebih tinggi, dimudahkan dalam segala urusan dan berbagai hal permohonan kepada Allah. Ingat, mohon permohonan hanya kepada Allah saja. Jangan memohon kepada selain Allah. Intinya begitu. Kalau minta tolong pada manusia ya boleh saja. Tapi sebenarnya hakikatnya yang menolong adalah Allah. Minallah. Ya. Nah, ini bagian dari apa yang kita diskusikan, yang kita bicarakan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah dan kurangnya, kurang jelas di dalam menjelaskan, saya tadi hanya membacakan saja ya. Itu, tapi juga karena pendek, gampang dihafalkan, lalu bisa dipraktekkan. Sekali lagi, ya, ya Halimu, ya Alimu, ya Aliyu, ya Azim. Ya, baca seperti itu, mudah-mudahan segala masalahnya akan selesai. Sekian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.